Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar jemaat Tuhan? Puji nama Tuhan kalau kita bisa melewati hari-hari ini semua karena anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan memasuki tahun baru di tahun 2023. Kita percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau tundukkan kepala. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kalau Engkau masih memelihara hidup kami. Terima kasih buat perlindungan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, biar kami penuh dengan ucapan syukur hanya kepadamu. Kami memasuki tahun baru di tahun 2023 dengan penuh sukacita dan sejahtera. Kami percaya pengharapan yang baru terus Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau berkata, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami biar Kau tuntun Tuhan. Terima kasih Bapa. Sertai ibadah kami Tuhan pada sore sampai malam hari nanti Tuhan. Untuk fokus dengan kuasa dalam Engkau mengambil alih setiap hidup kami, setiap alat yang kami pergunakan. Biar hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kasih Tuhan katakan sama-sama. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab hari ini kita menikmati berkat kemurahan Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan
Terima kasih.
damai sejahtera yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya mengasihi Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Lihat kiri kanan, katakan sukacita Allah ada bersama dengan kita malam hari ini. Amin. Sukacita bersama dengan kita. Mari kita katakan segala puji syukur bagi Yesus Tuhan. Haleluya. dahsyat dan ajaib. Kalau ada sukacita, pasti ada kesaksian dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau ingin bersaksi buat Tuhan. Yang mau kesaksian pujian dulu.
Silakan. Jangan tunjuk-tunjukkan. Oke, silakan kok. Yesus Kudus
Bapak Ibu, saya mau bersaksi waktu pertama kali saya masuk agama Kristen. Di situ Pak Joni mengajak saya untuk dibaptis dan pindah ke agama Kristen, tapi saya bilang saya nggak bisa karena saya harus berdoa dulu, apalagi keluarga saya semua Islam. Mama saya Islam, nenek kakek saya Islam, bisa dibilang Islam fanatik waktu itu. Jadi saya nggak bisa langsung pindah agama begitu saja ya Bapak Ibu. Lalu saya berdoa, saya puasa selama 40 hari. Saya membaca Alkitab itu 1 bulan saya selesaikan. Saya ingin mengenal Tuhan Yesus dulu, Sang Juru Selamat itu apakah benar, biar pilihan saya ini tidak salah ya Bapak Ibu. Lalu Tuhan langsung menunjukkan kuasanya, keajaiban Tuhan terjadi di dalam hidup saya. Biarpun waktu itu saya mengalami kehamilan anggur. Jujur waktu itu sedih karena saya harus mengalami itu. Saya harus dikuretasi karena kata dokter kalau tidak dikuret saya bisa terkena kanker atau tumor, bahkan bisa menyebabkan kematian.
Cuman pada saat itu kondisinya saya dan Pak Joni itu belum punya biaya ya Bapak Ibu untuk melakukan operasi itu. Jadi saya punya BPJS, tapi BPJS saya itu tidak bisa digunakan karena sudah kadaluarsa masa aktifnya. Saya tahan selama 1 bulan, itu saya tahan, akhirnya badan saya drop. Berat saya sampai turun sekitar 35 kilo waktu itu berat saya. Udah kayak tinggal tulang, udah kurus sekali. Terus sudah muntah-muntah terus, pusing, bahkan tidak bisa makan lagi ya Bapak Ibu. Terus darah juga sudah keluar terus. Akhirnya saya dan Pak Joni memberanikan diri untuk ke rumah sakit di Jakarta untuk melakukan operasi kuret. Dan di situ Tuhan tolong. Tuhan perlancar semuanya operasi saya. Dokternya juga baik. Itu semua bahkan gratis Bapak Ibu. Saya dikasih kamar VIP waktu itu. Saya keluar dari rumah sakit juga tidak bayar sepeser pun sama sekali. Itu saya yakin itu pertolongan Tuhan. Bahkan di ruang operasi itu waktu itu saya masih agama Islam. Saya dokternya bilang, "Bu, kita mau operasi ya, Ibu berdoa ya." Tapi saya sudah berdoa dengan keyakinan Kristen. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya baru mengenal Engkau, tapi saya tahu Engkau juru selamat. Tolong sembuhkan saya Tuhan, sehatkan saya ingin pulang ke rumah dengan keadaan sehat, saya ingin berkumpul dengan anak-anak saya, keluarga saya. Mungkin di situ Tuhan jawab doa saya Bapak Ibu ya. Saya operasinya berjalan dengan lancar. Singkat cerita, saya keluar dari rumah sakit, kontrol yang pertama itu ternyata masih ada sisa flek darah di rahim saya. Jadi saya harus melakukan operasi yang kedua. Dokternya juga emang kasih tahu kalau operasi kuret itu nggak bisa sekali saja langsung bersih. Paling tidak 2 kali, 3 kali baru bisa bersih. Saya pulang lagi ke rumah sama Pak Joni. Kami berdoa. Waktu itu Pak Joni juga masih muda Bapak Ibu. Bahkan di rumah kami pun masih ada patung-patung dewa-dewa gitu. Pak Joni jadi berdoa sama saya dengan keyakinan agama Kristen lagi. Kami berdoa karena kami percaya pasti ada kesembuhan. Dan Tuhan menjawab doa kami lagi. Saya malam-malamnya saya bilang sama dia, saya mau ke kamar mandi dulu, mau buang air kecil. Setelah saya buang air kecil itu keluar semua, Bapak Ibu ya, kayak darah, kayak lemak gitu. Sisa-sisa flek darahnya itu keluar semua, sampai kayak orang keguguran, itu penuh dengan kamar mandi dengan darah. Lalu saya foto, besoknya kami langsung ke rumah sakit. Saya tunjukkan kepada dokter yang menangani saya. Dokternya sampai mengucap syukur, ini alhamdulillah banget Bu, udah sembuh, udah sehat, udah nggak perlu dilakukan operasi kuret lagi yang kedua. Bahkan ibu udah nggak perlu kontrol lagi, sudah sehat katanya gitu. Bahkan rahim ibu pun sudah kembali normal, kayak nggak pernah habis operasi katanya. Dibuahin aja itu bisa langsung terjadi lagi, hamil lagi Bu, kata dia gitu. Padahal habis kuret itu jangka waktunya 6 bulan, kalau nggak setahun baru bisa hamil Bapak Ibu. Tapi itu pekerjaan Tuhan ya, kita nggak ada yang tahu ya. Makanya saya dari situ pulang dari rumah sakit, saya bilang sama dia, saya sudah mantap hati saya ingin dibaptis, saya ingin masuk Kristen, saya ingin menerima Tuhan Yesus juru selamat saya. Jadi sampai saat ini pun saya yakin Tuhan selalu menolong saya, menolong Bapak Ibu di sini semua. Dan bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita percaya melalui kesaksian Ibu Narti, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dan kita percaya apapun yang kita alami saat-saat ini, Tuhan Yesus jawaban yang pasti dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap musim dalam kehidupan kami percaya Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Setiap musim yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari kita katakan pujian ini sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
syukur kami punya Yesus yang mau datang ke dunia. Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap hidup kami dari kebinasaan yang kekal. Kalau kami ada sebab kami ada pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan setiap kami yang datang beribadah pada malam hari ini, kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mau Bapak Ibu dan saya kita kehilangan keselamatan. Oleh karena itu, mari kita menjadi pribadi yang taat dan setia. Apapun tawaran dunia, kita tidak tergoncangkan. Apapun keadaan dunia, iman kita tetap teguh untuk selalu setia sama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah iman kami dibangkitkan, pengharapan kami dibangkitkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan pulihkan. Apapun masalah, bersama Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Lama tak jumpa ini, lama tak jumpa. Saya kemarin dapat WA dari Bu Ellen ya, mengatakan Pak Alek boleh isi di PD Immanuel. Oh boleh dong, sangat boleh. Tapi puji Tuhan dapat tawaran. Kami saya nggak bisa Bu, karena dapat jadwal, ada jadwal di gereja kan. Saya khotbah kemarin di daerah Citra Garden malam ya, di daerah Dan Mogot ya, Jakarta Barat. Gak apa-apa Jumat, wah puji Tuhan Jumat ya, pas kebetulan Jumat saya gak ada jadwal. Jadi terima kasih, biasanya kan Kamis ya dapat sini ya, jadi mau di switch jadi Jumat ini, puji Tuhan. Karena besok udah malam tahun baru ya, besok malam tahun baru, tanggal 1 udah hari Minggu, ibadah hari Minggu, ibadah tahun baru. Saya juga mengucapkan selamat Natal ya buat Bapak Ibu semua. Kita doa juga PD Immanuel ini makin mantap lagi, Jumatnya makin banyak lagi ya. Nanti punya tempat yang lebih luas lagi, mantap ya kan. Full band-nya juga bisa, jangan ada keyboard aja ya kan, gitar, drum ya kan. Kalau perlu bikin ensemble ya kan, mantap. Iya, iman kan boleh aja ya kan. Mimpi yang besar kan nggak gratis, mimpi besar itu gratis karena kita punya Tuhan yang besar. Amin ya. Oke, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita, saya udah siapkan PowerPoint-nya. Tadi sempat nggak bisa Pak, nggak bisa, puji Tuhan ya, rupanya bisa juga ya. Biar enak ya kalau ada PowerPoint, Bapak Ibu juga bisa baca, bisa lihat ya. Judulnya adalah setiap manusia itu berharga bagi Allah ya, setiap manusia berharga bagi Allah ya. Mari kita buka Alkitab kita, slide selanjutnya dari Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Saya bacakan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Selanjutnya, Yesus berharga bagi Allah, karena dia yang menyelesaikan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Kita berharga bagi Allah, karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Allah memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Kristen, kita nggak menyadari bahwa kita berharga bagi Allah, repot. Repotnya bagaimana? Kita jadi nggak menghargai hidup. Hidup kita jadi sembarangan. Kita diciptakan Allah itu diberikan kehendak bebas, free will. Kalau kita nggak mengerti bahwa kita ini berharga di hadapan Allah, free will yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa kita lakukan apa saja. Dan kedagingan manusia bisa menuntun kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, dan akhirnya kita binasa. Tapi puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, dan Bapak Ibu dan saya ada Roh Kudus yang Tuhan curahkan waktu dia naik ke sorga. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengerti bahwa Bapak Ibu dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan ngapain Allah menjadi manusia, itu menunjukkan bahwa Allah mengasihi Bapak Ibu dan saya. Amen. Ya. Tawarannya sangat mengerikan Bapak Ibu. Tawarannya berbicara apa? Kebinasaan yang kekal. Ya.
Kalau kebinasannya cuma 1-2 hari mungkin ya udahlah, kami binasa 2 hari Pak, Tuhan Yesus masuk neraka nggak apa-apa lah. Nanti setelah itu kita selesai. Tapi masalahnya kasusnya adalah kebinasaan yang kekal. Kekal gak ada ujungnya Bapak Ibu. Kalau dunia nanti akan ada akhirnya, tahun berapa kita nggak tahu. Tapi nanti ketika Yesus datang, oh kita ngerti, oh mungkin 2045 kali, 2050 kita juga nggak tahu. Tapi pasti ada tanggalnya. Tapi berbicara kebinasaan kekal nggak ada tanggalnya Bapak Ibu. Makanya Allah harus menjadi manusia. Supaya apa? Supaya dia mati bagi Bapak Ibu dan saya. Hanya salib yang bisa menyelamatkan kita. Ya, dia curahkan darahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Sehingga apa? Kitab Ibrani mengatakan apa? Dulu yang kita jauh, sekarang kita menjadi dekat. Karena apa? Karena darah Yesus Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengerti pengorbanan Yesus, Allah menjadi manusia. Pertanyaannya sederhana, ngapain Allah tinggalkan sorga jadi manusia? Dia bisa menciptakan manusia yang baru. Dia bisa menciptakan Alexander yang baru. Dia bisa menciptakan bapak-bapak yang baru, ibu-ibu yang baru, anak-anak yang baru. Ya kan, dia bisa bikin air bah lagi. Dia bisa seperti Sodom dan Gomora, dikirim api dari langit. Dia bisa membuat itu. Tetapi dia tidak mau lakukan itu. Karena apa? Karena ketika air bah surut, Tuhan memberikan pelangi. Dia janji tidak akan lagi seperti itu. Dan dia sudah memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini. Dia harus datang menjadi manusia. Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kalau kita mengerti ini, Bapak Ibu dan saya, kita sadar bahwa apa? Bahwa setiap manusia berharga bagi Allah. Masuk tahun 2023, kita nggak mau macam-macam lagi hidup. Ya, nggak mau macam-macam lagi hidup bukan karena mau mati masuk neraka, tetapi apa? Kasih Tuhan itu yang menyadarkan kita. Ya, anugerah Tuhan itu yang menyadarkan kita. Kasih karunia Tuhan itu yang menyadarkan kita. Kalau sampai tahun 2023 kita nggak sadar dan manusia hidupnya masih begitu-begitu saja, kalau orang dunia mah nggak usah dipikirin. Tapi kita ini loh sudah terima keselamatan. Kadang-kadang saya bingung juga ya, orang Kristen hidupnya setan aja geleng-geleng kepala. Kata setan, setanan lu daripada gua katanya begitu. Ngeri lu kata setan begitu. Gua aja nggak kayak gitu-gitu banget. Gua aja gak gitu-gitu banget kata setan. Lu gila lu. Dia bilang begitu. Apakah masih mau begitu lagi tahun 2023? Tidak. Iya kan? Harus dipikirin lagi. Kitab Yosua 1 ayat 7 mengatakan apa? Bertindaklah hati-hati sekarang. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Banyak anak Tuhan mengatakan, Tuhan berkatnya mana? Mujizatnya mana? Kata Tuhan itu sangat mudah, berkat dan mujizat. Seperti membalikkan telapak tangan. Tetapi apa? Kelakuanmu kok tapi gak mencerminkan anak Tuhan. Ada banyak orang terima berkat, dapat duitnya, main perempuan. Buka cabang di mana-mana. Perusahaan buka cabang mantap. Tapi istri di mana-mana gak boleh. Iya, kalau perusahaan Pak, puji Tuhan Pak, Pak Alek doain kemarin nih, puji Tuhan Pak, tahun depan satu di Cikarang, satu di Cirebon, satu di Cianjur, satu di Lampung, puji Tuhan Pak. Ya berkat anak soleh, puji Tuhan. Iya, perusahaannya bukan di mana-mana, tapi istrinya jangan tambah lagi dong. Tetap satu sampai seumur hidup, sampai maut memisahkan. Ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu, bahwa kita ini berharga. Kalau Bapak Ibu punya cincin ya, yang mungkin harganya jutaan atau kalung. Pak, ini kalung salib saya beli di Bethlehem waktu tahun lalu Pak. Saya ke Israel. Wah ini Pak, Pak Alek lihat ini saya jaga banget Pak. Mandi saya buka, tidur saya buka, ke gereja saya pasang. Kalau kancingnya gini saya buka satu Pak, biar kelihatan itu kalung salib dari Bethlehem. Coba ya, mami saya kemarin ketemu istri kan, lagi di Bogor. Terus mami saya panggil istri saya, Bini sini, diam aja katanya. Kenapa? Ini mami mau bagi gelang emas 3 buat kamu. Ya, anak mami 3 cewek udah mami bagiin, kamu kan mantu, harus dapat. Dijaga bener ya. Istri saya bilang, nih seumur hidup aku baru pegang ini gelang emas. Udah gak apa-apa, investasi. Kalau lagi sulit hidup bisa dijual 1 katanya.
Ya, sampai rumah, dia buka lemari, dia masukin kotak, dia kunci rapi. Saya bilang, itu apa? Mami tadi panggil aku di kamar, kasih. Bagus dong, simpan benar, saya bilang. Ya itulah ibu-ibu Batak kayak begitu, ibu-ibu Batak. Dia beli emas, nanti kalau udah ya dia gimana, ada mantunya baik, anaknya baik, dia bagi-bagiin. Bukan buat dia, tetapi dia bagiin kepada anak, mantunya, cucunya yang baik. Dia bagiin, ya begitulah mama Batak, saya bilang. Disimpan benar sama dia. Nah, kalau barang aja yang mahal aja kita simpan benar, masa hidup kita nggak kita jaga sih? Iya kan? Masa hidup kita nggak kita jaga, padahal kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Darahmu Yesus, sucikan darahmu, darah Yesus tercurah untuk menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya. Masa hidup kita nggak kita jaga? Kita beli senang poles mobil kita jutaan. Nah, ditelepon. Mungkin GoFood udah nyampe di bawah. Kan? Ya, pesan kopi janji jiwa ya. Iya kan? Bapak-bapak lebih seneng moles mobilnya. Apa namanya? Kalau yang dikasih itu nakon apa nih? Noting apa? Coating ya Pak ya? Coating berapa? 2 juta. Tapi bapak-bapak nggak sayang paru-parunya. Dia beli 2 slov rokok Marlboro. Dia lebih sayang mobilnya mengkilat. Kalau kena lumpur, malamnya dia cari cuci mobil 24 jam supaya nanti masuk rumah udah clean, udah bersih. Sepatu jangan ada becek-becek masuk mobil. Wah, dia apa vakum clean. Pokoknya sebelum tidur dia lihat mobil udah kinclong, tapi dia nggak sayang paru-parunya. Gimana itu kebalik? Apakah itu yang menghargai kebaikan Tuhan? Ya kan, seharusnya kita lebih mengerti lagi bahwa hidup ini bagaikan uap. Maut itu satu langkah di hadapan kita. Ya kan, bukan hanya benda yang kita jaga, bukan hanya benda yang mahal kita simpan, tetapi apa? Hidup kita ini juga kita harus jaga dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini menjadi PR bagi kita masuk tahun 2023 untuk lebih berhikmat lagi, untuk lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan. Itu dia. Ya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, kita belajar dari Alkitab, apa tanggung jawab kita sebagai orang yang berharga bagi Allah. Saya berkhotbah di hadapan Bapak Ibu, orang-orang dewasa yang ngerti arti tanggung jawab itu apa. Makanya pertanyaannya adalah, belajar dari Alkitab, apa tanggung jawab kita sebagai orang yang berharga bagi Allah. Yang pertama, tanggung jawab yang pertama adalah tidak terbawa arus dunia. Ya, tidak terbawa arus dunia. Dasar firmannya apa? Kita lihat slide selanjutnya, Ibrani 12. Ayat 1-3 saya bacakan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, ya, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Titik. Ya. Selanjutnya, arus kehidupan membawa seseorang kepada kehancuran dan kebinasaan. Berhati-hatilah. Ya. Kalau kita menjadi orang yang dewasa, bertanggung jawab, yang pertama adalah Bapak Ibu dan saya tidak terbawa arus dunia. Beberapa bulan yang lalu terdengar satu berita duka cita. Anaknya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Swiss hanyut terbawa arus di kali di Swiss. Padahal waktu dia datang sama teman-temannya, ada videonya sebelum dia hanyut, arus itu tenang. Ini sama pernah kejadian dulu di Kebun Raya, ada satu dokter bersama keluarganya main-main di Kali Ciliwung ya, di Kebun Raya. Tiba-tiba banjir datang, selesai, dan banjir datang dan keluar dokter itu sama istri sama anak-anaknya terbawa arus. Itu heboh waktu saya masih SD. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, dunia ini membawa Bapak Ibu dan saya kemana? Membawa Bapak Ibu dan saya binasa. Makanya Alkitab tadi mengatakan apa? Hati-hati, jangan sampai terbawa arus dunia. Apa yang dunia tawarkan. Ini sama ketika Yesus 40 hari 40 malam puasa, setelah dia haus dan lapar, setan datang menawarkan apa? Menawarkan dunia. Yesus, kalau kau ikut aku nih, dunia nih, kerajaan, dia bawa ke tempat tinggi, dia kasih lihat itu kelap-kelip lampu di kota.
Kayak judul lagu itu. Iya kan? Yesus ditawarin dunia, kalau kau ikut aku nih, kerajaan, nih, mau apa? Dunia aku kasih. Tapi Yesus mengatakan apa? Iblis, ada yang tertulis, ada tertulis, bla 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 bla. Dipatahkan oleh Yesus. Ya, orang Kristen sekarang lebih senang datang ke tempat-tempat dunia. Hari Minggu lebih senang main golf bersama rekan bisnisnya supaya tendernya gol. Padahal dia lupa yang memberkati usahanya itu adalah Tuhan. Dia coba kilik sana, kilik sini, dia coba lobi sana, lobi sini. Gol 1 di lapangan P nggak tembus, di Rawamangun nggak tembus, sore sampai malam ke Pondok Indah nggak tembus, subuh gawat darurat mitra keluarga. Karena dari pagi sampai malam nggak istirahat, main golf terus, lobi nggak gol. Padahal Alkitab kita Keluaran mengatakan apa? Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Allahmu, Tuhan akan cukupkan makanan, minumanmu, mata pencaharianmu, Tuhan akan berkati. Ya, karena apa? Karena terikut arus dunia, teriming-iming. Wah, nanti kalau gold tendernya, wah, miliaran, triliunan, nanti begini. Nanti aku taruh saham begini. Makanya Pak, lobi terus Pak, main golf Pak, kejar dia Pak. Orang Kristen lebih senang kejar orang daripada kejar Tuhan. Ini yang membawa kita masuk dalam arus dunia. Bukan berarti nggak kerja, bukan berarti nggak bisnis, ya. Bapak Ibu punya toko, fine, open lah. Kerja yang benar lah. Ya, kerja keras, fight, totalitas dalam bekerja. Tapi ada momen-momen kita harus rest, istirahat, sabat dalam tanda kutip. Tutup, tinggalkan itu. Cari kerajaan surga, cari kebenarannya. Alkitab jelas janjinya, semua akan ditambahkan bagi kita. Bagian kita kejar Tuhan. Belajar kebenaran itu apa? Karena kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Dan ditambahkan itu bagiannya Tuhan. Tuhan sudah melihat kesungguhan kita. Tuhan sudah melihat Yesus jadi prioritas hidup orang. Tuhan gak pelit berkat, Bapak Ibu. Ditambah-tambahin. Tuhan tahu kita butuh uang untuk bayar uang sekolah, bayar cicilan rumah, ya kan, bayar asuransi, ya kan, bayar apa lagi, bayar anak 4 Tuhan 4 sekolah Tuhan di SPH lagi. Yang terakhir, yang pertama UPH, uang papa habis. Ya, anak saya kemarin udah masuk playgroup kan, di kota wisata, di ABC Kids. Karena kan rumah saya kan di Medlands itu kan, Cilengsi dekat Tarogong. Jadi kalau ke kota wisata lewat belakang deket lah. Masuk playgroup aja 4 juta. 3,8, 4 juta lah. Istri udah kirim email ke saya, email masuk, ting. Saya lagi bengong-bengong di mobil gitu kan, lagi nyetir kan, lagi lampu merah panjang tuh, ting. Wah, email apa nih? Winnie Injilia Tumewa, pembayaran playgroup. Wah, gelisah saya, gelisah ini. Dilihat 3,8, 3,8. Mahal amat, tapi udah bebas apa, ada beberapa, tapi ada bebas apanya gitu. Per bulannya 835. Saya bilang ngeri amat ini playgroup 835.000. Ngeri sedap ini. Gimana SD, TK, gimana SD, gimana SMP, gimana SMA, gimana kuliah, gimana nanti anak saya nikah, bayar berapa, sinamotnya berapa? Oh Tuhan Yesus. Coba, ya kan? Bagaimana saya bisa melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saya sebagai hamba Tuhan bersama istri, bersama anak? Apakah saya minta bapak saya? Enggak. Kalau bapak saya Luhut Binsar Panjaitan, tenang saya. Tidur saya seperti hidup di bumi, seperti di sorga. Kalau saya punya engkong Erick Thohir, tenang saya. Mengalir seperti arus sungai, Bu. Tinggal bilang, kalau Luhut kan, Opung mohon maaf ini, cucunya mau sekolah, oh kita transfer kecil lah, cuma 4 juta mah bagi Luhut Binsar Panjaitan. Apa yang saya lakukan sama istri? Ya kita kayak arus dunia lah. Saya bilang sama istri, kita jaga hidup. Pelayanannya sungguh-sungguh, nggak usah macam-macam, pelayanan tulus-tulus aja. Ya, Bang, nanti SDM mau di sini. Ya lu jangan ngomong sama gua, ngomong sama Tuhan lah. Dia yang punya duit, dia nanti turunin berkatnya. Makanya bagi kita, jangan hidup macam-macam, saya bilang. Ya, jangan ikut dunia. Wah,
tetangga beli Honda, tetangga saya lagi beli Honda juga. Yang satu nggak mau kalah Bapak. Yang satu beli BRV, yang satu beli Brio. Woi, Brio dulu, BRV nggak mau kalah. Saya sama istri lihat-lihatan. Kita tepuk tangan aja, weh, mantap, mantap. Ya, kita cuma velos. Ya kan? Tapi ya udah, memang Tuhannya kasih begitu, ya udah bersyukur aja. Iya kan, saya bilang jangan ikutkan arus dunia tuh. Yang satu beli ini nggak mau kalah, jangan ikut-ikutan. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, hidup ini jangan ikut orang dunia. Orang dunia sekarang memperkaya diri sendiri. Dia tonjolin semua apa yang dia punya. Makanya Pak Jokowi marah sama polisi. Untuk kemarin kan dia panggil semua polisi, jangan bawa handphone. Polisi ini kemarin kan di Metro TV, mobil mewah ini. Ya, akhir zaman orang seperti itu. Ya kan? Sultan ini, crazy rich. Orang jadi cuci otak, harus kaya nih hidup. Rupanya crazy rich, uangnya uang haram juga. Rich-nya enggak, crazy-nya iya Bapak Ibu ya. Apa yang ditawarkan media sosial, dunia menawarkan kekayaan. Sama seperti waktu si jahat bertemu dengan Tuhan, yang ditawarkan apa? Dunia. Tapi kalau kita cari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita adalah apa? Harta dari kerajaan surga. Kita diberkati di bumi, bersyukur. Tetapi yang paling utama, kita tidak hancur dan binasa. Tidak hancur dan binasa. Dunia kaya, tapi hancur dan binasa. Kita diberkati, bersyukur. Tapi yang paling utama, kita tidak hancur dan binasa. Kita diberkati di bumi, tapi yang paling utama, kita juga dimantapkan jadi warga surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, jadi tanggung jawab Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang berharga bagi Allah, yang pertama adalah tidak terbawa arus dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanggung jawab yang kedua adalah apa? Tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Tuh, tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Coba kita lihat ayatnya dari Yeremia 33 ayatnya ke-11. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Ya, ini Yeremia ya, dalam Yeremia 33 ayat 11. Apa keterangannya? Selanjutnya, bukti kita menjaga anugerah keselamatan adalah hidup dalam pertobatan. Ya, Bapak Ibu, awal-awal Desember setelah Natalan gereja, minggu depannya saya dapat jadwal itu khotbah di Toraja dan di Makassar. Itu first time saya ke Toraja. Nyampe di Makassar jam 6 sore, makan sebentar, jam 9 naik mobil ke Toraja 8 jam. Jalan kiri kanan kayak kita ke puncak, kiri kanan jurang, udah begitu banyak lubang-lubang, berhadapan dengan bis malam. Ya, kita tuh naik kita mobil enak, dikasih Pajero dari jemaat yang, Pak pakai aja Pak buat pelayanan. Ya kan, dikasih pinjam Pajero. Wah, tapi dibanting juga saya naik Pajero kan. Udah begitu yang nyetir, Tuhan Yesus. Mantan supir bis malam Bapak Ibu. Gila orang ini, gak ada berikan manusia dan berikan dia lupa apa bawa pendeta ini. Lubang disikat, kubrak, tikungan, zia. Saya sama koordinator Pak Refki kan, kita lagi ngobrol-ngobrol tidur, akhirnya sampai kita mual kan, akhirnya ada kayak istirahat ya, rest area lah. Kita sampai ngopi lah di situ, ngopi, makan Indomie ya kan, ada jam 1 pagi kan. Saya bilang sama koordinator, gue lapar ini, ada tempat-tempat ini rest area ini, cari dulu dah. Oh, hutan. Akhirnya ada rest area buat bis, di situ ada. Ya kan, udah. Sampai sana kita KKR, Toraja 500 orang hadir. Udah begitu di Makassar, besoknya kita pulang naik pesawat kan. Hampir 1000 orang datang ya di hotel apa saya lupa namanya, tapi di Mall Panakukang itu ya. Besoknya baptisan. Nah, waktu baptisan Bapak Ibu, 10 orang itu murtad, balik lagi kepada Yesus. Kalau ibu tadi kan dia memang dari Muslim pindah ke Kristen. Tapi yang ini dulu Kristen
pindah Muslim, balik lagi Kristen. Ya. Dan semua kasusnya sama, gara-gara percintaan. Pacaran-pacaran beda agama, nikah, akhirnya menyesal. Nah, satu perempuan, saya kenal dia waktu tahun 2015, 2014 saya belum pacaran sama istri saya. Setiap saya khotbah di Makassar, dia selalu bawain saya burger. Kata teman saya, dia suka kali sama lo, Lek. Ya kan, saya belum pacaran ya, wajar aja lah. Ya kan, sambil khotbah, lihat-lihat juga, lirik-lirik. Ya kan. Kan dulu kan belum ketemu istri saya, jadi fine-fine aja lah. Ya kan, asal beres khotbah di Hotel Clarion jam 12, mau pulang ke hotel, Pak Alek ini burger, makasih. Kata teman saya, suka tuh sama lo, cantik juga tuh, mantap tuh, wah serius lu. Bapaknya apa? Ketua Satpol PP. Tuhan. Ngeri juga ini. Ya kan? Kalau Kaisang kan yang jaga pas pampres. Kalau saya pacaran sama dia, jaga Satpol PP begitu. Ngeri-ngeri sedap juga, macam-macam dipentung saya. Ya. Digerek Bu, bener. Singkat cerita, saya nggak dapat lagi ke Makassar. Ya udah, cuma begitu doang. Kemarin ada teman saya bilang, dia pindah Islam. Serius lu? Kenapa kejadiannya? Jadi dia nikah sama Kristen, suaminya pindah ke Papua, ada kerjaan, nggak balik-balik, nikah di sana, Bapak Ibu, kurang ajar nggak? Makanya dia kecewa dengan anak Tuhan. Akhirnya ada orang Muslim, deket-deket pacar-pacar, nikah lah. Pas lagi baptisan, saya bilang, itu kan orangnya yang, iya. Kok dia datang sih? Wah, berarti puji Tuhan, dia mau baptis. Waktu masuk kalau baptisan, saya tanya sama dia. Saya bilang, apa kabar? Bang Alek, dia panggil saya Bang Alek. Bagaimana? Burger masih ada? Sih Bang Bang Alek bisa aja. Kita goda-godain dikit aja ya kan. Saya bilang, kamu mau dibaptis? Ada masalah apa mau digoin? Bang, saya mau kembali lagi kepada Yesus. Saya pura-pura nggak tahu aja. Kok bisa? Ya saya ikut suami. Oh. Satu pertanyaan saya sama dia. Bagaimana rasanya waktu lu tinggalin Yesus? Kosong. Jadi waktu dia tinggalkan Yesus Bapak ini, itu kosong hatinya, hampa. Tahu hampa ya, kayak orang masuk ke ruang angkasa, hampa, nggak ada apa-apa. Kalau orang Kristen, sesulit-sulitnya kita, Roh Kudus selalu mengingatkan, tetap percaya, tetap ada mujizat, sabar, tepat pada indah pada waktunya, pertolongan Tuhan hadir. Waktu dia tinggalkan Yesus, suara itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi benar-benar hampa, kosong benar. Oh, saya bilang begini rasanya ya kalau orang tinggalkan Yesus. Kemana-mana blank, bengok kayak orang bego gitu. Kalau dulu Pak, waktu masih sama Yesus, kita mau sulit-sulit apa masih diingatkan ada Roh Kudus. Waktu saya tinggalkan Yesus nggak ada. Oh begini rasanya. Bayangin tuh Bapak Ibu, kalau nggak ada Yesus, kosong hidup kita. Nggak ada yang ngingetin lagi, nggak ada Roh Kudus. Ya secapek-capeknya kita tetap ada Roh Kudus ngingetin, sabar anakku. Ya kan, sesulit-sulitnya kita, Roh Kudus selalu mengingatkan apa? Tetap percaya, tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu dia tinggalkan Yesus, suara itu nggak ada. Benar-benar dia, siapa yang mau jadi pengharapan? Nggak ada. Puji Tuhan dia sadar. Kenapa saya ceritakan ini? Ini banyak kasus sekarang terjadi di akhir zaman. Makanya dalam khotbah saya selalu keras, anak-anak muda sebagai contoh, saya cerita ini. Jangan pacaran-pacaran sama yang bukan anak Tuhan. Ya kan, kalau imanmu kuat, kalau kau sering baca Alkitab, kalau memang hidupnya benar, ini udah nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, penginjilan Pak Pendeta, ya penginjilan. Jangan-jangan lu yang keluar nanti ya kan? Ya ada perempuan 16 tahun, saya di Kelapa Gading kan, di center, beres khotbah. Pak Pendeta tolong doain saya sekolah. Kita kalau anak sekolah kita doain. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi, bisa sekolah beasiswa, dalam maupun luar negeri. Udah gitu doain dia balik lagi. Pak Pendeta, tolong doain dong, pacar saya bukan Kristen. Oh, dia umur berapa? 16 tahun. Gue gak mau doain, saya bilang. 16 tahun. 16 tahun itu fokusnya bukan bawa jiwa, saya bilang. Fokus lu apa? Belajar. Ya. Gue gak mau doain. Ke siapa dong? Tuh, teman saya tuh Gideon Simanjuntak, lu kesana aja. Orang Bekasi udah tahu Gideon lah. Sahabat kita, apara ya kan. Ya saya nggak mau,
Kecuali kalau memang udah 27 tahun, udah kerja, udah tanggung jawab, Pak. Puji Tuhan, Pak. Ini memang dia mau ikut Tuhan, tolong doain. Ya kita doain 16 tahun mau ngapain sih? Otak mau belajar aja dulu, masa pacaran-pacaran. Bukan prioritas itu. Ya, wih banyak Bapak Ibu di luar sana yang tidak terdeteksi. Bandung, banyak anak-anak Tuhan gara-gara kenal sama Neng Gelis, wah lewat. Bapak Ibu tahu Bandung kemarin tingkat HIV AIDS-nya tertinggi di Bandung, tertinggi nomor berapa tuh, nomor 4 atau nomor 3 se-Indonesia. Sampai gubernur turun tangan, yang paling banyak kena HIV AIDS anak-anak muda, kalangan kampus. Ngeri kan? HIV AIDS datangnya dari mana? Kalau nggak drugs, seks bebas, kos-kosan bebas, tinggal bareng, ya kan? Mungkin bukan orang Muslim aja, ada orang Kristen, ada semuanya, campur aduk semua, udah kayak binatang di situ. Coba lihat, pertobatan semakin dihindari, apalagi anak-anak Tuhan. Khotbah pertobatan nggak populer, Bapak Ibu. Saya mulai dari 2020 sampai sekarang konsisten, setiap khotbah minimal ada 1 poin kasih tentang pertobatan. Tapi anak-anak muda lebih senang yang tertawa-tertawa. Yang khotbahnya ada pergerakan-pergerakan badan begitu-begitu. Yang ada kayak gitu-gitunya. Lebih senang mereka datang ke situ. Kalau datang Alexander Simanjuntak, waduh ngeri, khotbahnya keras. Apalagi jam 8 malam di live streaming. Nggak populer. Tapi khotbah bukan cari populer. Khotbah bukan cari follower di Instagram, di TikTok, muka kita banyak. Tetapi bagaimana jiwa-jiwa ini bertobat. Satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Ya kan, pertobatan harus diserukan di setiap kondisi, setiap anak-anak Tuhan, termasuk PDI Immanuel. Terus Pak, serukan pertobatan Pak. Gak main-main ini, hidup ini tinggal dikit lagi. Coba lihat, 2023, Bapak Ibu boleh cek khotbah semua pendeta di YouTube. Kalau kan ngeri-ngeri sedap. Kemarin saya dengar khotbah satu pendeta di beda denominasi mengatakan 2023 permulaan awal kesengsaraan. Nggak salah, memang benar. 2030 PBB sudah mengatakan siap-siap satu pemerintahan. Seperti apa yang dikata Alkitab. Di website-nya sudah ada 2030 New Order. Kita mau ngomong apa? Alkitab yang mengatakan Antikris datang, siap-siap perang dunia ketiga. Kita mau ngomong apa? Dunia bukan semakin baik, semakin hancur. Cuaca, emang itu nggak bisa disetting? Yang punya duit setting itu cuaca, dibikin semua. Tiba-tiba kok hujan, makanya banyak batuk pilek, gatal-gatal semuanya. Ini kok nggak seperti biasanya ya. Saya pelajarin itu. Sekarang masuk mana? Masuk mall, Peduli Lindungi. Mau apa-apa QR, pakai masker. Bapak Ibu tahu nggak? Kemana pun kita lari, dia orang bisa tahu kita di mana. Mau ngomong apa? Oh, Alexander lagi di PDI Immanuel ya? Dia tahu saya. Kenapa? Karena handphone kita ada chip. Kita mau ngomong apa? Ya kan? Jadi kalau kita macam-macam, hidup kita main-main, kita bisa ngeterangkan, kita masuk dalam zaman antikris. Yang dimana penderitaan yang sangat mengerikan di situ. Kita nggak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Kenapa? Karena semuanya udah dikuasai oleh mereka dalam tanda kutip. Kalau mau ngomong itu nanti sesi selanjutnya. Saya hanya kasih kisi-kisinya aja. Iya, saya ngomong ini bilang orang gila. Lu lihat aja, percaya, lihatin aja. Iya kan? Sekarang apa lagi? Sekarang semua kita lihat 2023 apa apa yang akan terjadi. Lihat, emang WHO siapa yang bikin? PBB emang siapa yang bikin? Perang dunia pertama, emang kenapa itu bisa? Perang dunia kedua, emang kenapa itu bisa? Kenapa John F. Kennedy ditembak? Setelah itu baru Soekarno jatuh. Dua orang ini yang menentang orang-orang kaya yang pegang duit seluruh dunia. John F. Kennedy mengatakan mereka merampas hak asasi manusia. Soekarno mengatakan apa? Mereka apa? Nekolim. Dibilang nekolim. Setelah itu John F. Kennedy naik mobil lagi dada-dada tembak. Dar. Soekarno jatuh, dipakailah komunis sebagai alat untuk menjatuhkan dia. Coba lihat. Hendro Priyono lagi di interview sama podcast sama siapa saya lupa. Dia katakan,
Pak, emang benar ya kalau misalnya nanti jadi presiden itu harus baik sama yang taipan-taipan yang punya duit? Ya kan? Elit global itu. Entrepreneur bilang kata, ya tetap harus kita punya hubungan baik. Kalau enggak, dilempar $1 juta di negara itu, bikin kerusuhan, selesai. Cuma $1 juta sama elit global mah kecil Pak. Ya kan? Tiongkok sekarang dihajar lagi Bapak Ibu. Lihat COVID, goyang dia punya ekonomi. Kenapa? COVID terus dihajar. Ambil begini dia punya ekonomi Tiongkok. Kalau COVID yang ditawarkan apa? Itu. Kalau nggak vaksin, nggak bisa masuk mall, nggak bisa naik pesawat. Kalau orang kampungan ya udah vaksin 2 kali booster, tiba-tiba saraf kejepit. Jangan main-main loh. Yang keluar di TV selesai semua ngomongin begitu. Ini karena orang dalam aja, kita ngomong aja. Coba lihat Bapak Ibu, nafas sekarang ditahan, dibatasi, padahal ini nafasnya Allah. Ya, kita harus pikir. Gak lama ini kedatangan Yesus, gak lama. Kalau kita mau, matematikanya mungkin gak tepat, tapi kita bisa berkira-kira. Oh ini perang dimulai dari mana? Rusia, Ukraina. Itu pintunya. Kalian akan mendengar deru perang. Kitab Matius. Resesi ekonomi, penyakit sampah, gempa bumi. Wah sekarang, coba lihat kemarin ada apa? Imbauan work from home tanggal 28 dari gubernur. Seumur hidup di Indonesia berdiri baru kemarin disuruh work from home gara-gara cuaca buruk. Kita iyain lagi, bener cuaca buruk ya. Coba lihat, cuaca bisa disetting Pak, bisa disetting. Ya puji Tuhan kemarin TNI dia sebar tontonan garam kan di udara, ya kan, garam mau dilempar kan, itu kan G20 kemarin hujan kan dilempar garam Bapak Ibu. Awan aja bisa ditembak pakai laser di Kuta, disuruh jauh-jauh kan, saya kan lama di Bali. Jadi yang hotel-hotel di Kuta itu dia punya alat, kalau ada awan gelap ditembak, dar, karena mereka jualannya pantai kan, supaya hujan kalau perlu di Bali gak perlu turun hujan deh, panas terus kan, memang jualannya pantai. Coba lihat, saya pelajarin itu, wah gila ini sih. COVID turun, negara goncang, perlu uang, utang. Utangnya siapa? IMF. IMF siapa yang bikin? Mereka juga. Kalau punya utang, gampang disetir. Nah, itu. Dari tahun 1700 mereka sudah ada. Dan mereka banyak duit dapatnya dari mana? Mereka berhubungan dengan Lucifer. Tuh, saya belajar itu Bapak Ibu. Cuma kita nggak terlalu, karena kita udah keluarga aja ini. Biar ada dipikirin dikit. Jangan main-main. Yang punya duit banyak ini. Elit global. Makanya Donald Trump mengatakan apa? Dia paling benci sama elit global, Demokrat. Joe Biden, Barack Obama. Tuhannya siapa? Uang. Makanya Donald Trump ngerti itu. Makanya dia bilang, make America great again. Itu Indonesia, waduh, kalau kita nggak berdiri di atas Pancasila, kita disetir oleh repot Bapak Ibu. Nah itu dia. Saya ceritakan ini tujuannya apa? Supaya jangan tunda-tunda pertobatan. Ini waktu cepat loh. Sekarang udah 2023, besok 2023. Tahun keras ini, tahun ini 2023. 2024 tahun politik. Waduh, kita nggak gimana nih? Keos-keosnya ada nggak nih? Ganjar naik, Anies naik, Prabowo naik. Ya kan? Dengar-dengar ada Jokowi mau tambah lagi. Isu-isunya kan begitu. Tuhan Yesus bagaimana ini? Kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan, wah, goyang Bapak Ibu iman kita. Makanya saya selalu katakan, jangan tunda pertobatan. Tujuannya apa? Sebelum nanti Antikris turun, kita terangkat. Rapture, itu yang harus kita kejar. Tubuh kemuliaan. Nanti Yesus datang di Tesalonika. Yesus datang cuma muncul doang. Dia angkat semua yang mati dalam Kristus, terangkat. Cek. Kita di PD Immanuel lagi begini nih. Terangkat. Zup. Nggak ada yang amin.
Mungkin masih pengen nongkrong nasi goreng di depan. Oh. Sayang Pak, nasi gorengnya enak Pak. Boleh lah 3,5 tahun sama antikris makan lah. Tiba-tiba ada jemaat yang naik, pada kemana ini? Kata malaikat, lo habis kemana? Habis makan nasi goreng ya, saya suruh makan nasi goreng dong, jaga-jaga. Ayo bertobat, amin. Amin. Udahlah, kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Supaya program Tuhan itu bisa kita dimateraikan jadi warga surga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Ya. Tanggung jawab kita, yang pertama tidak terbawa arus dunia. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Dan yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Itu dia. Coba kita lihat ayatnya. Ya. Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Saya ulangi, ingatlah akan istri Lot. Saya selanjutnya. Keterangannya. Milikilah ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan agar kita tidak menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang dan milikilah pengharapan yang benar kepada Tuhan. Kalau sudah tinggalkan tahun 2023, 2022, jangan lagi ditengok-tengok lagi. Lot sama istrinya sudah terima keselamatan, keluar dari kota Sodom dan Gomora. Tuhan udah kasih tahu jangan tengok ke belakang. Istrinya Lot tengok ke belakang. Kenapa? Karena berliannya masih di situ. Ibu-ibu sosialitanya masih nongkrong. Lagi kocok arisan lagi. Mas keluar namanya lagi ya kan. Sementara disuruh tinggal di kota Sodom dan Gomora. Wih, kita udah taruh duit berbulan-bulan, nama kita keluar, mau dihancurin lagi tuh kota. Waktu dia tengok ke belakang, apa yang terjadi? Dia garam. Selesai. Keselamatan udah dapat suami istri. Ya, jangan lagi tengok ke belakang. Kenangan-kenangan. Jangan tutup buku 2022. Pak, saya sedih Pak tahun 2022. Masuk tahun 2023, jangan lihat lagi kesedihan itu. Pak, saya kecewa banyak di tahun 2022. Masuk tahun 2023, jangan ingat-ingat lagi kekecewaan itu. Ingatlah kebaikan Tuhan. Di mana ada kekecewaan, pasti di situ ada penghiburan dari Tuhan. Ya, di mana ada kesedihan, pasti ada sukacita dari Tuhan. Ya, Tuhan itu izinkan kita masuk dalam lembah kelam, tapi dia juga kasih jalan keluarnya. Dia berikan Tuhan untuk menyertai kita. Ya, jangan lihat lagi ke belakang, amin. Yang lalu sudah berlalu. Nanti malam tahun baru, mau tutup tahun, suami istri baik-baikan, berpelukan, kayak Teletubbies. Ya. Dan saya waktu ke Manado, teman istri saya, teman kampus datang kan, mau didoain suami istri, pengen punya anak. Mereka udah 3 tahun menikah, mereka dulu baru kami. 3 tahun mereka baru punya anak. Saya khotbah di Manado, istri telepon saya, bang, nanti habis gereja jangan makan dulu ya, karena kalau di Manado bapak ibu pulang malam itu pasti banyak undangan. Udah dipantek, palek, habis ini langsung ke restoran ini. Itu datang udah makanan dari ujung sampai ujung. Itu makanan kerajaan sorga itu. Babi dengan berbagai macam rasa, ikan-ikan segede begini. Tuhan. Kayak kalau di Manado terakhir saya makan babi cuma nyicip-nyicip dikit aja, ikannya yang enak. Ya, akhirnya saya pulang dari khotbah, saya pulang ke hotel. Mereka udah datang. Shalom, selamat hari Minggu. Bang, udah ngobrol aja dulu ya, ngobrol dulu deh. Saya lepas sepatu, lepas jas. Istri saya pesan makanan nasi goreng kan di hotel sambil makan. Ngobrol-ngobrol aja dulu, ngobrol. Berantem aja lu, berantem. Udah ya, udah sambil mandi udah. Saya bilang, lu mau doain apa nih? Bang, kami berdua mau didoain punya anak. Oke. Sebelum saya doain, bro, ada punya anak-anak sama istri? Banyak bang, lu keluarin. Lu keluarin sekarang. Ganti-gantian ya, iya bang. Mana ini? Mana jadi main tua? Woi, kita sambil makan nasi goreng kita nonton aja. Terus. Saya bilang sama istri, orange juice tambah lagi, pesan lagi restoran. Sampai laki-laki sampai. Saya bilang, tapi jangan main pukul ya. Lu marah-marah aja. Tapi jangan ngomong kasar. Marahnya profesional. Marahnya profesional, bro. Keluarin semua unek-unek sampai sekecil-kecil keluarin. Beres tuh, ada setengah jam.
Udah beres bro? Udah. Nah istri ini selesaikan dia. Saya bilang, nggak ada ini, ayo kita aja. Wih mulut rica, ngeri bapak ibu mulut rica. Deh ngeri itu main tua itu, ngeri saja mulut. Setengah jam ada. Saya cuma nontonnya sama istri. Kayak nonton sinetron nih. Ya kan udah beres udah semua, udah. Nggak ada lagi dendam, nggak ada udah. Ya udah, maafan. Peluk. Cium. Aduh bang malu, cium saya bilang. Udah suami istri malu-malu, cium. Muah, cium. Udah suami istri kan apa dong? Istri gua, suami gua. Dua sudah menjadi satu, ya kan? Nah di situ baru saya doa. Saya bilang, kenapa saya bilang begitu? Supaya ketika nanti lo berdoa, unek-unek lo juga udah keluar. Udahlah, rukun dan damai lah lo dalam rumah tangga. Kita doain Bapak puji Tuhan, nggak sampai sebulan udah dapat kabar istrinya mengandung. Itu dia. Coba kalau nggak di mediasi, nggak difasilitasi unek-uneknya, pasti dia akan ingat terus itu tentang masa lalu. Saya bilang jangan ingat-ingat lagi ya kalau udah beres ya. Kalau sudah mengampuni, jangan ingat-ingat lagi. Rata-rata perempuan kalau sudah mengampuni 3 tahun lagi berantem, pasti lu tuh ya tahun 2015 loh. Cewek itu begitu. Gak tahu itu otaknya apa isinya. Pengen juga dibedah juga kayaknya ya. Saya pengen tanya sama dokter bedah, kalau perempuan itu otaknya gimana sih? Saraf-sarafnya apa sih? Kalau laki kan lempeng-lempeng aja ya. Nah udah tidur. Saya kadang-kadang sama istri kalau lagi debat-debat saya pengen tidur. Istri saya sampai kesel lihat saya loh. Gila orang ini lagi debat-debat dia tidur loh. Bisa ngorok enak bener. Dia gak bisa tidur sampai subuh. Siapa suruh lo begitu? Saya bilang boleh menderita kan. Kalau ngomong bodo amat tidur. Karena tidur itu mahal. Nah banyak orang bisa tidur. Rumah boleh di Pondok Indah banyak yang bisa tidur. Kita baru duduk tadi aja duduk sini udah ngantuk bapak ibu. Kalau dia roh itu ya. Itu bakal terpendam itu. Dengan kesaksiannya udah ngantuk ya kan. Coba lihat. Makanya saya bilang sama istri, udah lalu kadang-kadang kamu juga jangan overthinking. Ngapain sih overthinking? Omongan orang nggak didengar. Tetangga bilang, Win, Ngana ini nikah sama Pak Pendeta berapa lama? Oh tahun depan 5 tahun. Hati-hati 5 tahun laki-laki suka jelalatan setelah 5 tahun. Kepikiran loh. Kita pulang pelayanan hari Minggu. Saya kan kalau hari Minggu beres khotbah sampai rumah tuh sampai Medan jam 1. Makanya saya selalu izin sama istri sama anak selalu bilang, Bryson, papi pulang, papi pergi gereja ya. See you tomorrow. Karena pulangnya Senin, Bapak Ibu. See you tomorrow ya kan. Kalau saya pulang nanti malam ketemu ya, nah pasti anak saya akan nunggu. Papi mau beli McD atau papi bawa mainan enggak? Ini saya bilang see you tomorrow, berarti saya datang udah tidur ya. Saya baru nyampe rumah, duduk tenang. Enak nih teh manis panas nih. Saya bilang, sayang teh manis panas. Oh iya ya. Dia duduk. Tiba-tiba dia bilang, Bang, ya kenapa? Awas kamu jelalatan ya. Jelalatan apa sih? Gua nggak tahu apa-apa nih, marah-marahin. Ini tahun depan kita 5 tahun menikah. Awas kalau kamu macam-macam. Ini kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dimarahin Bapak Ibu. Gara-gara rupanya gara-gara tetangga, ibu-ibu tetangga ngobrol. Kemasuk pikiran. Ben, Ngana hati-hati. Setelah 5 tahun Ngana pai tua itu hati-hati berjaga-jaga. Pendeta juga manusia. Dia bilang pendeta juga manusia. Di garis bawahi itu. Saya bilang sama istri saya, kalau mau macam-macam saya hidup, paling gampang cari Alexander Simanjuntak. Cari gereja Tiberias, lihat jadwalnya. Sangat mudah cari saya. Kalau saya mau macam-macam di Jakarta ini, sejabodetabek ini, bego saya kalau macam-macam. Ketahuan Pak, saya mau cari di mana? Gampang. Orang tahu rumah saya di Medda. Hari Sabtu, Pak Alex jadwal di mana? BCP, jam 6. Cari aja, Alexander Simanjuntak. Lu kemana macam-macam ya? Kita nggak mau sembunyi di mana. Jadwal saya hari Minggu full 7 sesi. Dilihat Mega Bekasi, ECBD, Bidek Serpong, Citra Garden, Sarbini, Puri Indah, baru Gading Nias. Gampang cari saya. Kalau mau macam-macam sekalian di bulan, nggak ada orang situ. Nah itu enak tuh kalau macam-macam tuh.
Dicari bingung kan, gak ada orangnya kan. Nah, sama alien tuh di sana. Saya bilang sama istri saya, bego kalau saya macam-macam. Tuhan udah baik sama keluarga kita, rumah tangga udah punya rumah, pelayanan puji Tuhan diangkat naik, ya diundang di mana-mana. Cuma gara-gara enak sesaat hancur semua. Saya nggak mau sih. Saya tetap setia sama kamu. Walaupun kamu, oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, sekolah kesabaran saya itu istri saya. Sekolah kesabaran saya. Makanya Tuhan izinkan saya nikah sama dia, supaya saya yang sabar ini lebih sabar lagi kayak Yesus. Bapak Ibu mau tahu sekolah kesabaran istri sama siapa? Sama siapa? Sama kakak saya nomor 1. Asal ketemu, istri saya bilang, aduh bang, gue gak sanggup ketemu dia. Kakak lo nomor 1 tuh gila. Ya itu kan, lu belajar sabar sama dia. Gue belajar sabar sama lu. Mamam tuh kakak gue ya. Ya kan, sekolah lu tuh dia, sekolah gue ya kamu. Udahlah, sama-sama kita di sekolah sama Tuhan. Untuk belajar kesabaran saya bilang. Ya kan, nah itu dia. Apapun yang terjadi tahun 2022 sudah. Suami istri, bapak ibu mengasihi mengampunilah. Ya. Anak-anak nanti malam-malam berdoa, ya kita berpelukan sama keluarga ya. Pelukanlah. Bapak-bapak kalau bikin amarah anakmu, Alkitab mengatakan, bapak-bapak jangan bikin amarah anakmu. Minta maaf, jangan gengsi. Nah, papa kemarin-kemarin bikin salah sama kamu, minta maaf ya. Papa mau makin bijaksana lagi, makin sabar. Ya, anak-anak mah sebenarnya gampang dirangkul. Kalau kita jadi orang tua juga kita tinggalkan ego kita. Ke laut gitu. Dijamin anaknya gak mau ngomong sama bapaknya gitu. Iya, kayak anjing dan kucing nanti Pak, jangan. Kita rangkul. Daripada nanti dirangkul kuntilanak, mendingan bapaknya. Karena tawaran dunia lebih baik. Ya, ingat akan istri lo. Jangan tengok-tengok ke belakang lagi. Tutup dalam-dalam, kubur dalam-dalam. Masuk tahun 2023 dengan lembaran yang baru. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan menurut saya, sebagai kesimpulan ini dia. Tidak ikut arus dunia, tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan, dan jangan menoleh ke belakang. Adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang berharga bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik, dan kami percaya setiap jemaat Tuhan sudah diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnisnya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan dengan persembahan Bapak dan Ibu. Memberikan persembahan, kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus baik.
merasakan langsung bagaimana hebat dahsyat tangan kuasa-Mu menopang setiap kami. Kalau kami ada di penghujung Desember ini Tuhan, ini semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang besar. Ini bukti bahwa kami tidak pernah sendirian. Ini bukti bahwa Engkau-lah Tuhan yang menjadi satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih ada baik-baik sampai di penghujung Desember ini. Terima kasih bahwa kami terus dipelihara oleh kasih-Mu. Terima kasih karena kami semua sehat-sehat saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang menjauhkan kami dari semua rancangan yang tidak baik. Sehingga Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai malam hari ini, di 30 Desember bahkan esok hari, Tuhan juga yang menjadi kekuatan untuk kami menutup tahun 2022 bersama dengan Engkau Tuhan, memulai tahun yang baru juga bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan bersyukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu yang membagikan berkat Tuhan malam hari ini, membuat setiap kami belajar Tuhan bahwa bagaimana kami harus hidup, menjaga kehidupan kami di hadapan Tuhan, karena kami ini pribadi-pribadi yang berharga di hadapan-Mu. Tuhan, ajar kami, Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami tidak mengikuti arus dunia. Kami butuh Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk kami menjaga dan memelihara anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Menjaga kehidupan kami dalam hidup bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Melakukan bagian kami hanya 1%. Dan kami percaya 99% itu bagian Tuhan yang jadi atas hidup kami. Waktu kami sungguh-sungguh hidup hanya bertahan, bergantung, berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya bukan kami tetapi Engkau sendiri yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan ajar kami juga Roh Kudus untuk kami tidak menoleh ke belakang. Ajar kami Tuhan untuk terus memandang Engkau di hadapan kami. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang tidak hanya menjadi Tuhan tetapi Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat tahun 2022 ini Tuhan. Dari Januari sampai Desember, setiap kami pasti menikmati kasih dan sayang Tuhan. Banyak hal yang kami jalani, banyak hal yang kami temui, banyak hal yang kami hadapi. Tapi kalau kami masih ada sampai di penghujung Desember, itu semua perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau menaikkan syukur hati kami di penghujung tahun ini karena kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang berkarya di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sanggup memberikan kekuatan itu hadir terus menopang hidup kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup membawa kami memasuki tahun yang baru. Kami tidak sendirian. Kami tidak sendirian Tuhan, karena kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Pada saat kami sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, berseru dan berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kami diberkati. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu. Kami bangga menyembah Allah di dalam Kristus Yesus, karena kami sudah dan selalu menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bahkan malam hari ini Bapa berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa ini Tuhan, karena kami percaya Engkau ada di Indonesia. Tuhan, Indonesia ini ada di hati-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terang kemuliaan-Mu jadi dan terus nyata atas bangsa kami. Mengalami banyak perubahan, mengalami banyak pemulihan. Kalau hari-hari ini banyak hal terjadi di bangsa kami, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak mendatangkan rancangan yang tidak baik, tapi Engkau yang mendatangkan shalom bagi bangsa ini Tuhan. Buat kami mengerti, lebih lagi memahami akan setiap rancangan baik Tuhan atas bangsa kami Indonesia, atas negeri kami ini Tuhan, bahkan juga atas provinsi dan kota wilayah tinggal kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya ada Engkau Tuhan yang pegang kendali atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tetap Engkau yang memberkati kepala negara, wakilnya Tuhan Bapak Joko Widodo, bahkan wakilnya dan segenap kabinet kementerian Tuhan. Pakai mereka
menjadi tangan Tuhan untuk membantu Bapak Jokowi. Kami percaya Tuhan Engkau berkarya mendatangkan hikmat dan marifat bagi seorang Joko Widodo, dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendak-Mu atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau yang memberkati TNI Polri, BIN bahkan Densus 88. Berdoa Tuhan, Kau pakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga keamanan bangsa ini dari dalam atau dari luar. Terima kasih Tuhan, kami tetap percaya dan mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan PDI Immanuel di tempat ini Tuhan, Hamba bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa campur tangan-Mu memberkati dan menyertai persekutuan doa kami di tempat ini. Terbukti Tuhan dari Januari sampai Desember, bahkan tangan Tuhan perbuatan-Mu nyata. Pada saat kami bersehati untuk merayakan sukacita Natal, Engkau menjawab semuanya ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Semua bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua bukti bahwa perbuatan tangan-Mu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati pengurus jemaat. Kami semakin diberkati untuk menjaga hidup kami di tahun ke depan. Sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Untuk kami tidak mengikuti arus dunia, untuk kami menghargai anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan yang beri kami kekuatan, Roh Kudus yang pimpin kami untuk kami tidak pernah lagi menoleh ke belakang. PDI Immanuel mengalami kasih Tuhan, mengalami banyak pertumbuhan rohani lebih lagi atas setiap kami jemaat, mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun yang menjadi rancangan, apapun yang menjadi rencana kami ke depan, sebagai satu komunitas kecil di dalam Tuhan, kami mau katakan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya tangan Tuhan, hanya tangan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami. Mengalami lebih banyak lagi perubahan, pertumbuhan rohani di dalam Engkau Tuhan. Memberkati setiap pengurus Tuhan, semakin unity di dalam Engkau Tuhan. Sepakat satu hati, punya kekompakan hati di dalam Engkau. Kau ikat kami Tuhan satu dengan yang lain di dalam tali kasih yang berasal daripada Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dan selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap jemaat, pengerja, supaya kami semua Tuhan tetap satu hati sebagai satu keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami dibentuk melalui banyak hal, kami dibentuk melalui banyak persoalan, kami dibentuk melalui banyak masalah, dan menghasilkan sebuah pertumbuhan rohani yang semakin mendewasakan kami di dalam karakter iman percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan pada malam hari ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, semua sampah-sampah hidup, semua sampah-sampah rohani, kami mau buang dan keluarkan itu dari hidup kami Tuhan. Pergi berlalu dengan tahun 2022. Kami mau buka hati kami, hidup kami, bahkan pelayanan kami Tuhan hanya untuk Tuhan. Kami mau buka dan memberikan hati kami yang baru yang dari Tuhan, untuk kami semua mengalami pemulihan, untuk kami semua semakin Tuhan dikuatkan, dibaharui di dalam karya tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyediakan telinga mendengar doa kami. Yang kami bawa bukan di dalam nama lain, tetapi di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang hadir katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu sekalian, kita tutup ibadah ini. Bapak, terima kasih karena setiap kami telah menyerukan setiap pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa. PDI Immanuel teruslah dibangkitkan pada pendoa-pendoa yang luar biasa. Bangsa Indonesia butuh pendoa. Bangsa Indonesia butuh pendoa-pendoa yang tulus hatinya, supaya terang Tuhan bisa mengalahkan kegelapan dalam dunia ini, khususnya bangsa kami. Bapa dalam surga, dalam ibadah PDI Immanuel ini juga jemaat-Mu, anak-anak-Mu sudah menuliskan setiap permohonan doa mereka. Bapa, angkat setiap permohonan doa ini. Bapa tidak tahu apa yang mereka tulis, tetapi ketika mereka tulis dan mereka datang kepada Tuhan, itulah yang Tuhan hargai.
berharaplah kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Terkutuklah yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Doa orang benar, bila yakin didoakan besar kuasanya. Dan setiap doa-doa ini sudah sampai di mejanya Tuhan. Dan tepat pada waktunya, setiap doa-doa kita sudah dijawab. Mujizat pasti terjadi. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Berkati PD Immanuel, seluruh pengurus dan seluruh jemaat yang setia untuk datang beribadah. Kita bersyukur 1 tahun ini sudah dilewati dengan program-program pelayanan yang luar biasa. Persiapkan lagi, lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi imannya, lebih teguh lagi, lebih taat lagi, lebih setia lagi sama Tuhan. Masuk tahun 2023, setiap program-program untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa terus dan terus dilakukan. Kita doa seluruh pengurus PD Immanuel, semuanya kompak, semuanya satu hati, rukun dan damai dalam kehidupan pelayanannya. Kita tolak percekcokan, kita tolak adu domba, kita tolak siasat si jahat untuk merusak pelayanan PD Immanuel. Kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. PD Immanuel penuh kemuliaan Tuhan, dan terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa di tempat ini. Apa yang dibutuhkan PD Immanuel dalam pelayanan, Tuhan cukupkan. Jangan takut, pintu-pintu berkat terbuka untuk PD Immanuel. Terima kasih Bapak. Berkati yang sakit hari ini sembuh, yang beban berat Tuhan pulihkan, yang ada hutang-hutang dibayar lunas, yang belum punya jodoh Tuhan kasih jodoh yang terbaik, yang belum punya anak rahimnya dibuka sama Tuhan. Masuk tahun 2023 awal bulan dinyatakan mengandung, mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Sebentar juga kami akan pulang. Tuhan jaga lindungi kami dalam perjalanan, tolak celaka, tolak bahaya, tutup tembus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang, kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.